Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Baik. Ya, sebelum masuk kegiatan pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa mau pimpin doanya? Anak cowok, boleh pimpin doanya? Siapa yang bersedia? Ya, langsung saja. Haris Surya, silakan pimpin doanya. Ya, kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih buat Haris Surya. Ya, langsung saja kita absen terlebih dahulu ya sebelum masuk kegiatan pada hari ini. Dari mulai kelas 8F dulu saya absen, kemudian baru ke kelas 8G. Yang pertama itu ada Adisti Jahara Putri Ratu. Ada nggak orangnya? Pak. Hadir, Iya. Kak. Kemudian ada Ahmad Farel. Ahmad Farel. Hadir, Pak. Saya Iya. hadir. Ada Aisyah Amalia Felicia. Ada nggak? Hadir, Kak. Oh, Hadir, ada. Kak. Kemudian Aliyah Devina Widianto. Hadir, Kak. Oke. Arda Nezwara Pramasti Hadir, Putri Kak. Nugroho. Oh, ada. Hadir, Pak. Ada Arya Prayoga Pangestu. Hadir, Pak. Aulia Matahari Wijaksono. Hadir, Kak. Bagus Hanif Mauludin. Hadir, Pak. Bisma Razani Omar Majid. Hadir, Pak. Hadir. Cantika Sabila Nugrahani. Hadir, Cantika. Oke. Citra Rahma Dewi. Hadir, Pak. Oke. Cut Keisha Arinin Rizka. Cut Keisha. Tidak ada ya? Cayayun Kaila Coyano. Ada nggak? Nggak ada ya? Hadir, Pak. Cayayun? Oh, ada. Hadir. Dinda Permatahati. Hadir, Kak. Faiza Alia Renata. Oke. Fauzia Asfarasa. Fauzia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Afina Gazani Latifah. Afina. Hadir tidak? Tidak ada orangnya. Haris Surya Saputra. Haris. Hadir, Kak. Oke. Hadir. Ya, Kak. Izudin Jidane Jam-Jam. Hadir, Pak. Izudin. Oke, baik. Kozinia Ria Cahyani. Hadir, Pak. Oke. Laila Saki Santosa. Hadir, Kak. Oke. Muhammad Adit Zakaria. Hadir, Pak. Oke, baik. Muhammad Ali Riyadi. Muhammad Ali Riyadi. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Galib Daulak. Ada nggak? Muhammad Galib. Belum masuk ya. Muhammad Kemar Ramadan. Muhammad Kemar Ramadan. Belum ada juga. Muhammad Lutfi Barumsyah. Muhammad Lutfi Barumsyah. Ada tidak? Ada ya. Naura Brilian Ashifa. Hadir, Kak. Oke. Nisfak Maulani. Maulani. Hadir, Kak. Oke. Pasya Andrio Hidayat. Hadir, Pak. Putri Ayudra Prahasti.
Hadir, Kak. Raden Salwa Rasti Aulia. Hadir Raden Pak, dia Salwa. udah masuk, tapi dia nggak itu Pak, katanya sinyalnya jelek. Oh, sinyalnya jelek. Izin ya berarti ya. Oke, Rafli Fadil Alamsyah. Ada tidak? Saya Rafli. Pak. Oke. Ada Pak. Raihan Boas Tamaryotama Saheb. Hadir, Pak. Ada. Oke. Hadir. Ryan Haris. Hadir, Ryan. Pak. Oke. Zalfa Putri Harida. Ada nggak? Hadir. Oke. Berarti yang tidak hadir itu ada 4 orang ya. Nanti teman-temannya tolong diberitahu yang tidak masuk itu. Kemudian langsung ke kelas 8G. Atas nama Agung Trihartanto ada? Hadir, Pak. Ahmad Saifullah Aziz. Hadir, Pak. Oke. Alia Syahdina Ardika. Alia. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Amirah Afrila. Ada ya. Az-Zahra Nur Syabria. Az-Zahra Nur Syabria. Oh, hadir. Cahya Timoria Napitupolo. Cahya. Hadir, Pak. Oke. Ada 5 orang yang di kelas 8G. Ya, baik. Sebelum kita mulai, tolong dibuka kameranya on cam ya. Baik, sudah masuk pukul 7.42 menit. Artinya kita sudah mulai kegiatan pada hari ini. Bertanya mengenai tugas yang kemarin, apakah ada kesulitan dalam mengerjakan atau ada kendala dalam mengerjakan soal yang kemarin, yang kelompok? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah tidak ada Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum memasuki materi hari ini, masih tentang teks persuasi, saya akan mengulas terlebih dahulu materi yang sebelum dipelajari sama kalian. Ada yang bersedia untuk menjelaskan apa itu teks persuasi, kemudian bersedia yang kemarin sudah belajar mengenai teks persuasi? Bagus, silakan berpendapat mengenai teks persuasi. Dari singkat saya kemarin, yang saya pelajari teks persuasi adalah teks yang merujuk pembaca untuk melakukan hal yang diinginkan oleh sang pembuat teks tersebut. Tidak ada yang mau berpendapat, kita masuk ke materi berikutnya mengenai ciri-ciri teks persuasi itu seperti apa, bentuk dari teks persuasi itu ada apa saja, kemudian ada jenis-jenis teks persuasi itu apa aja gitu. Saja kita masuk ke materi. Sampai sini ada yang mau bertanya mengenai teks persuasi, anak-anak? Baik. Kalau misalnya saya menjelaskan terlalu cepat, nanti kalian bisa memberikan sanggahan, Kak, terlalu cepat penjelasannya, nggak apa-apa. Jadi saya memperlambat penjelasannya. Kemarin kalian sudah pelajari teks persuasi ya, penjelasan mengenai teks persuasi ya? Sudah ya? Apa saja tes persuasi itu? Tujuan tes persuasi sudah dibahas kemarin? Pak masih lupa? Apa mau diulas lagi? Boleh Kak. Ulas lagi, Pak. Sudah paham ya? Jadi tujuan teks persuasi itu memujuk, merayu, dan mengajak. Syarat-syarat penyusunan paragraf persuasi masih ingat? Masih Kak. Masih? Oke, baik. Yang ciri-ciri belum Kak? Oh iya, baik. Jadi ciri-ciri teks persuasi itu ada yang bersih argumen, terus kemudian ada menggunakan kata ajakan, artinya mengajak, kemudian ada berusaha meyakinkan para
pembaca, kemudian ada menghindari konflik. Jadi ciri-ciri teks persuasi itu ada 4. Nanti kalau misalnya ada soal mengenai ciri-ciri teks persuasi apa saja, yaitu ada 4. Yang pertama, berisi argumen, artinya pendapat beralasan kuat disertai data yang dan fakta. Misalnya, berisi argumen mengenai banjir. Apa sih yang disebabkan oleh banjir itu? Terjadinya penyumbatan selokan oleh sampah. Siapa yang membuat penyumbatan tersebut? Yaitu manusia itu sendiri. Tidak membuang sampah pada tempatnya. Itu berisi argumen. Kemudian ada menggunakan kata ajakan. Seperti kata ajakan itu ada ciri khasnya. Kata ayo, mari, lakukan. Itu kata-kata partikel lah yang mengajak para pembaca untuk ikut serta dalam kegiatan yang positif. Kemudian berusaha meyakinkan para pembaca. Jadi di sini tuh kalian meyakinkan para pembaca dengan melakukan penulisan atau membuat sebuah poster yang kemarin kalian bikin. Nah, artinya di situ bahwa orang pembaca itu melihat, oh, ini meyakinkan saya untuk ikut melakukan hal yang baik gitu. Seperti banjir, itu disebabkan oleh sampah. Artinya setelah adanya banjir tersebut, manusia akan berubah kan? Termasuk kalian akan berubah. Jadi sampah itu tidak boleh dibuang di selokan. Buanglah pada tempatnya. Kemudian ada menghindari konflik. Jadi teks persuasi itu bukannya teks yang mengajak hal-hal yang negatif gitu. Supaya menghindari konflik ini artinya teks persuasi tidak mengajak para pembacanya untuk melakukan onar dalam kegiatan tersebut. Seperti kayak demo, itu kan sebuah ajakan juga, tapi itu ke dalam konflik. Nah, kita itu mengajak para pembaca untuk mengikuti hal-hal yang positif. Yang pertama, hal yang sekarang lagi booming itu seperti COVID-19. Bagaimana cara menggunakan masker, terus penggunaan hand sanitizer, yang ada 3M. Nah, itu merupakan ajakan yang positif, artinya cara pencegahan dari COVID-19. Kemudian struktur teks persuasi, kemarin sudah dijelaskan ya. Struktur teks persuasi sudah ya. Ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pendapat fakta, pernyataan ajakan. Jadi kalau misalnya ada soal menanyakan apa saja sih struktur dari teks persuasi, kalian sebutkan ini ada 4 gitu. Kemudian nanti diminta untuk penjelasannya. Penjelasan seperti apa, pengenalan isu itu apa gitu. Kemudian ada kaidah kebahasaan. Kemarin sudah dijelaskan juga ya mengenai kaidah kebahasaan. Apa mau diulang lagi penjelasan mengenai kaidah kebahasaan? Boleh, diulangi lagi. Oke, baik. Mengenai kaidah kebahasaan di dalam teks persuasi ada menggunakan kata bujukan. Artinya di situ ada kata kunci, itu penting, harus, pantasnya. Jadi di dalam misalnya sebuah teks persuasi itu ada kata kuncinya. Penting, harus, pantasnya. Penting artinya penting untuk mengajak masyarakat ataupun pembaca untuk mengikuti kegiatan yang kita lakukan, yaitu melakukan ajakan yang baik. Seperti kayak tadi contohnya banjir. Bagaimana cara mengatasi banjir? Itu penting bagi kita semua. Termasuk kalian juga kan sebagai peserta didik juga akan menerapkan di lingkungan sekitar kalian. Kemudian harus melakukan hal yang baik, hal yang mengajak bersifat positif gitu. Sepantasnya. Berarti kalau misalnya sepantasnya ada yang bertolak belakang, ada yang mau diajak, ada yang tidak mau diajak. Itu artinya sepantasnya. Kemudian ada menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif itu apa? Jadi
kata kerja imperatif itu dia mengajak dan ada juga memberikan hati-hati dalam kata kuncinya jadikanlah, berarti dia memberikan sebuah ajakan, motivasi, jadikanlah saya sebagai pelajar yang berprestasi. Itu sebuah ajakan bahwa kita harus berprestasi dalam sekolah, itu baik bagi kalian yang akademik ataupun eskul. Hendaknya terus waspadalah. Nah, ini sering nih, waspadalah. Kata waspadalah itu merupakan sebuah ajakan juga. Kalian pernah nonton berita? Waspadalah itu artinya mengajak para penonton dan pembacanya untuk lebih hati-hati. Artinya banyaknya rawan misalnya kehilangan barang berharga. Nah, disebut di situ ada kata kunci waspadalah, artinya mengajak seseorang untuk berhati-hati. Kemudian ada menggunakan kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Teknis atau peristilahan. Kemudian ada menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Jika, sebab, karena, terus dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Kemudian sebab pasti sebab itu ada akibatnya. Sebab terjadinya banjir apa? Akibatnya dari banjir itu membuat orang tidak nyaman gitu kan. Akibatnya bisa sebabnya itu karena pembuangan sampah yang tidak sesuai dengan aturannya. Akibatnya banjir dan meresahkan para masyarakat. Kemudian karena itu juga kata penghubung. Karena kita bermalas-malas, maka kita akan bodoh gitu. Dengan demikian itu ada demikian para peserta didik lebih giat untuk belajar agar mendapatkan nilai yang luar biasa. Seperti itu. Kemudian ada akibat. Akibat tadi sudah dijelaskan sebab dan akibat. Terus oleh karena itu, dalam kondisi COVID-19, kita harus menggunakan tips 3M. Ingat pesan Ibu. Seperti itu. Kemudian ada teks persuasi. Bentuk-bentuk teks persuasi kalian belum tahu ya? Apa sudah tahu? Belum, Kak. Belum ya? Jadi dari teks persuasi itu ada 3 bentuk. Ada yang berbentuk pidato, yang artinya propaganda. Kalian pernah nontonnya Soekarno? Itu kan sebuah pidato yang mengajak para penontonnya untuk mengikuti arahan dia. Terus kampanye lisan. Kalian tahu pilkada, pilkades, seperti itu kampanye lisan. Itu dia berpidato. Terus promosi niaga. Promosi niaga itu seperti yang di iklan biasa di televisi. Kalian pernah nonton. Kemudian ada bentuk elektronik. Jadi teks persuasi itu ada bentuk pidato, ada bentuk elektronik, ada bentuk tulisan. Jadi bentuk elektronik itu yang iklan yang tadi saya bilang di TV. Kemudian ada bioskop dan internet. Biasanya di bioskop itu sebelum memulai menyaksikan tontonan, kalian ada iklan kan sebelumnya, kayak spoiler iklan gitu. Dan dari internet juga ketika kalian browsing, pasti ada muncul iklan-iklan yang ditayangkan oleh pihak internet itu sendiri. Kemudian ada bentuk tulisan, misalnya iklan dan selebaran. Selebaran itu kayak misalnya pamflet yang kemarin itu kan ada juga yang ditaruh di tiang listrik biasanya, terus ada yang dipromosiin kepada kalian, disebar di pinggir jalan. Itu iklan, misalnya iklan rumah, penjualan motor, seperti itu. Kemudian ada jenis teks persuasi. Ada 4 jenis teks persuasi. Yang pertama itu ada pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan. Pasti pendidikan itu untuk mencapai
tujuan pendidikan. Artinya kalian terlatih dalam pendidikan ini. Contoh dalam pendidikan, ada yang mau memberikan contoh mengenai pendidikan? Anak-anak? Tentang mengajak lomba cerdas cermat, Kak. Ya, bisa. Ada lagi? Intinya, pendidikan itu mengenai kegiatan kalian di sekolahan, misalnya mengajak cerdas cermat yang tadi yang disebutkan teman kalian, kemudian mengajak teman kalian ikut lomba dari paskibra yang kayak gitu itu. Terus ada lomba apa lagi? Baik itu akademik ataupun non akademik. Kemudian ada advertensi. Advertensi itu apa? Untuk memperkenalkan barang dan jasa. Nah, barang dan jasa itu seperti handphone yang biasa kalian gunakan. Kemudian ada seperti laptop. Kemudian ada seperti kamera. Itu memperkenalkan untuk barang dan jasa. Disebut dengan advertensi. Kemudian ada politik. Nah, politik ini mencapai tujuan politik dan kenegaraan. Misalnya, yang tadi saya bilang, pemilihan kelurahan, pemilih kades, terus pemilihan presiden, terus ada pemilihan gubernur, seperti itu. Itu dia juga mengajak para penonton atau pembacanya untuk memilih presiden ataupun gubernur. Kemudian ada propaganda. Propaganda itu untuk tujuannya kampanye, mengajak kampanye, terus atau mengajak warga. Sama dengan tujuannya dari politik tersebut, propaganda itu mengajak para pembacanya atau penontonnya untuk memilih yang dipilihnya. Seperti pemilihan presiden yang tahun lalu. Gitu. Kemudian ada langkah-langkah menyusun teks persuasi. Kalian sudah dijelaskan belum kemarin mengenai langkah-langkah menyusun teks persuasi? Belum, Kak. Belum. Oke, baik. Langkah-langkah menyusun teks persuasi itu ada 5. Menentukan topik. Topik pada pembahasan hari ini misalnya banjir. Kemudian apa sih yang disebabkan dari banjir tersebut? Nah, kemudian kalian tentukan tujuan dari kalian membuat teks persuasi itu apa. Artinya kan kalian mengajak para pembaca ataupun para penonton untuk mengikuti saling gotong royong, tidak membuang sampah sembarangan. Itu contohnya banjir. Kemudian ada contoh COVID-19. Bagaimana cara pencegahan COVID-19? Kemudian ada lagi cara untuk tidak malas belajar. Banyak sebenarnya teks persuasi itu. Ada yang tadi jenis-jenis persuasi kan tadi sudah dijelaskan. Nah, apa sih tujuan dari kalian membuat teks persuasi tersebut? Itu dia. Kemudian ada membuat kerangka teks. Sebelum kalian membuat sebuah teks persuasi, kalian tentukan kerangkanya. Bagian isi apa, terus bagian argumentatifnya apa, terus pernyataannya apa, kemudian ada kesimpulannya. Itu urutannya sesuai dengan struktur dari teks persuasi. Kemudian ada pengumpulan data. Kalian membuat sebuah teks persuasi, pastikan melihat data di sekitaran rumah kalian. Apa sih yang terjadi pada hari ini? Seperti boomingnya yaitu banjir ya kan. Terus apa lagi? Cara pencegahan longsor, bagaimana antisipasi adanya terjadinya longsor. Itu mengajak. Terus apalagi cara pencegahan dari COVID-19 bagaimana. Nah, pengumpulan data itu dilihat dari permasalahan kehidupan kalian. Kemudian ada menulis teks. Ini finalnya adalah menulis teks ketika kalian poin 1, 2, 3, 4 sudah selesai. Kalian jabarkan sesuai dengan isu yang terjadi, terus ada argumen kalian, kemudian ada ajakan, mengajak, kemudian ada pengulasan kembali, kesimpulan dari teks persuasi tersebut. Ada lagi? Nih, contoh teks persuasi mengenai
Ini mengenai tentang bencana alam ya, banjir. Nah, ini ada poin pertama. Poin pertama pengenalan isi kan, atau isu yang terjadi. Nah, ini terjadi masalah banjir itu seperti apa? Semua dibahas, semua orang saling tuding dan menyalahkan mengapa banjir bisa terjadi. Nah, itu permasalahan yang terjadinya. Kenapa bisa banjir? Apa sebabnya bisa banjir? Tuh. Kemudian ada penyebab banjir, kemudian masyarakat cenderung. Karena itulah, nah di sini kan ada karena itulah, dia menggunakan kata hubung. Terus apa lagi? Karena atau hubung. Kemudian apa lagi? Akibat, sebab akibat, penyebab, kemudian ada akibatnya. Lagi yang mau bertanya mengenai teks persuasi, Kak, saya belum paham di materi ini. Apa? Silakan. Apa sudah paham? Nih, ini kemarin kalian pernah buat ya. Nah, ingat demam berdarah, Iya, Kak. ingat 3M plus yang tugas kelompok. Baik. Nanti setelah Zoom ini, kalian ada soal ya di GCR. Itu soalnya mengenai pembahasan yang kita bahas hari ini dan kemarin gitu. Kemudian ada juga di buku paket. Kesan saya selama belajar bahasa Indonesia dengan Pak Rashid adalah senang dan menjadi lebih paham dengan materi. Karena materi disajikan dengan jelas lewat PPT dan sering menggunakan Zoom meeting, akhirnya materi dapat saya pahami dengan mudah. Pesan saya adalah semoga Pak Rashid selalu semangat dan selalu sukses. Terima kasih Pak Rashid. Assalamualaikum Pak, saya Muhammad Ali Zakaria, kelas 8F, nomor absen 23, ingin memberi kesan-pesan terhadap Bapak dan terhadap pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, kesan dari saya tuh belajar bahasa Indonesia tuh jadi lebih mudah karena Bapak, terus lebih gampang, lebih mudah diingat, lebih mudah dihafal, lebih mudah dimengerti pokoknya. Dan pesannya itu untuk Bapak, semoga Bapak sehat, bisa mengajar lebih luas lagi ilmu bahasa Indonesianya. Terus semoga dengan Bapak mengajar ini nilai bahasa Indonesianya saya semakin naik, semakin bagus, semakin tinggi. Itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.